Jadi kalau yang sangar-sangar, yang kasar-kasar, itu bukan Islam. Apalagi yang nyaci maki, bukan Islam. Apalagi teroris, bukan Islam. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Fabima rahmatim minallah, dan dikarenakan disebabkan rahmat dari Allah, lintalahum, engkau bersikap lemah lembut atas mereka. Jadi Nabi itu ngebawa Islamnya lemah lembut, dengan tutur kata yang sopan, dengan hati yang penuh kasih sayang. Mengapa Nabi bisa berlemah lembut, lisannya beradab, hatinya mulia dan baik, penuh kasih sayang? Fabima rahmatim minallah, karena rahmat dari Allah. Jadi kalau yang sangar-sangar nggak dapat rahmat, berarti walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau kasar, kata Allah, walau kunta faddan, engkau bersikap kasar, ghalidhal qalbi, hati keras. Kalau kata orang apa sekarang tuh ekstrim, radikal, hatimu keras, lang faddu min haulik, niscaya mereka kabur semua, lari dari sekeliling. Di surah Ali Imran ayat 159. Jadi esensi nubuah, ajaran yang dibawa Nabi itu lemah lembut. Karena Islam sebenarnya tidak berisi caci maki. Apalagi yang jadi teroris, maksud saya. Sudah ada konfirmasi dari Nabi. Kata Nabi begini, saya khruju qaumun fi akhiriz zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Al-ahdathul asnan, usia mereka muda-muda. Jadi usianya muda-muda, Bu. Semangatnya membara. Karena ngelihat semangat dan jago beraninya kita tertipu. Sufahaul ahlam, tapi mereka itu agamanya bodoh-bodoh. Kayaknya sih ngebela agama, tapi mereka bodoh tentang agama. Coba yang jadi teroris itu kan bukan alumni pondok pesantren, nggak bisa ngaji kitab kuning kayak gini. Kalau santri beneran, Bu, nggak bisa direkrut jadi teroris, nggak bisa. Kalau orang mendalami agama, karena dia alim. Teroris itu kayaknya Islam, tapi dia sufaha, aslinya dia bodoh. Jangan tertipu oleh penampilannya yang kayaknya Islami. Dia sufaha. Yaquluna min khairi qalil bariyah, mereka selalu berkata atas nama perkataan sebaik-baiknya makhluk, selalu mengatasnamakan Nabi. Kalau ngomong itu udah Quran aja bahasanya, kalau ngomong udah hadis aja bahasanya, tapi nipu. Quran menurut dia, hadis menurut dia. La yujawizu imanahum hanajirahum, iman mereka tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Udah kayaknya iya aja itu, tapi awas kata Nabi, yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah, mereka akan keluar dari agama secepat anak panah keluar dari busurnya. Subhanallah. Hari ini mereka kayaknya iman betul, tunggu tuh, bentar lagi dia ngebunuh orang. Cepat betul dia keluar dari agama. Makanya itu hadis itu masihan, fa aina malaqitumuhum faqatuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Dimanapun kalian jumpai orang-orang kayak gini nih, Islam yang sangar, Islam yang suka ngebom, mengkafir-kafirkan orang itu, dimanapun kalian temui mereka, faqtuluhum, perangi mereka. Perintah Nabi. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena memerangi mereka pahalanya gede banget bagi yang memeranginya pada hari kiamat. Jadi, Bu, yang pahalanya gede itu Densus 88. Kita ini umat Islam harus terima kasih sama Densus 88. Karena mereka lah yang berperang melawan teroris. Kalau Densusnya mati gara-gara perang sama teroris, matinya mati syahid. Nah, kalau terorisnya mati sangit, gosong. Enggak dapat bidadari, enggak. Jadi yang dapat pahala itu yang memerangi teroris. Yuk kita ini memerangi teroris dengan cara kita. Apa itu?
belajar yang benar, anak-anak dilihat, dikontrol, jangan sampai ikut-ikutan gerakan yang mak jelas. Tidak ada benarnya itu. Wong Nabi saja mengajarkan kalau ngelihat ahli maksiat bukan bunuh kok. Kalau ngelihat ahli maksiat dakwahi dia, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Betul nggak kira-kira? Ya itulah ajaran Islam, bukan ngebunuh orang. Hadis yang saya bacakan tadi Sahih Bukhari, nomor hadis 3342. Sahih Muslim 1771. Sahih muttafaqun alaih. Pahalanya gede memerangi teroris itu. Pak Ustaz, teroris kan ngebomnya orang non-Islam. Emang ada di Islam kebolehan bunuh orang agama lain? Tidak boleh. Man qatalan nafsan mu'ahidan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang non-muslim, terserah apa agamanya. Barang siapa yang membunuh orang non-muslim, yang dia tetangga kita, saudara kita sesama anak bangsa, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Boro-boro surga baunya aja nggak dapat. Ini ada orang muslim bunuh non-muslim. Yang dibunuh ini orang non-muslim, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Saking dilarangnya dalam Islam membunuh itu. Tidak boleh sama sekali.